Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianesa Bartana, NIM saya 1933113 dan saya berasal dari kelas pendidikan IPA C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran, materinya itu tentang sistem rangka. Nah, di pertemuan kali ini sistem rangkanya itu kita membahas tentang sistem rangka ikan nila. Nah, sebelumnya di pertemuan kuliah sebelum-sebelumnya itu ditugaskan kalau bahwasanya saya membuat sistem rangka dari ikan nila. Nah, seperti ini contoh ikan nilanya. Tring. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah sistem rangka ikan nila yang memang ini bisa dibilang kurang lengkap juga karena tulang rawan di bawahnya sudah hilang karena sudah rada copot gitu loh. Copotnya itu udah dari awal gitu loh teman-teman. Jadi memang sedikit kurang sempurna, mohon maaf sekali. Tapi insya Allah video pembelajaran kali ini bisa dijelaskan dengan baik dan benar. Nah, untuk sistem rangka ini dibuat waktu itu dengan cara bikinnya itu dengan cara si ikan itu direbus terlebih dahulu. Nah, rebusnya ini jangan lama, paling lama itu sekitar 2 menit atau 2 menit lebih sedikit aja gitu. Karena waktu itu di percobaan yang pertama dia mencobanya itu ikan nilanya rusak karena terlalu lama direbus, akhirnya si tulangnya juga ikut nempel pas dicabutin si daging ikannya gitu loh. Jadi makanya untuk rebusnya itu selama 2 menit aja gitu, lebih kurang 2 menit. Nah, setelah direbus, dagingnya dipisahkan dengan si tulang. Terus jika sudah bersih, sudah dicuci bersih juga gitu loh. Nah, baru direndam dengan air alkohol. Nah, karena waktu itu alkoholnya juga nggak ada, dia gantikan dengan hand sanitizer. Cuman dikasih dengan larutan alkohol lainnya gitu, emang alkohol gitu. Nah, setelah itu sudah direndam sekitar 2 harian. Nah, baru bisa dirangka ulang, diatur ulang dan terbentuklah ini. Jadilah si sistem rangka ini, sistem rangka ikan nila. Nah, di sini dia akan menjelaskan tentang sistem rangka ini sendiri gitu. Nah, dari sistem rangka yang ada di sini itu jelas ya, ada ekor, ada bagian badannya dan juga ada bagian kepalanya. Di sini mungkin ada bagian kepala, di sini dada dan di sini perut. Terus di sini si ekornya ya, si ekornya. Nah, untuk sirip dari ikan nila itu sendiri, dia ada beberapa sirip. Sirip pertama itu ada sirip punggung. Nah, sirip punggung ini dia ada yang halus dan ada yang kasar. Yang sirip punggung halus itu dia adanya di bagian belakang, lebih dekat ekor di sini. Menandakannya itu adalah sirip punggung halus atau sirip dorsal fin ini. Itu dia siripnya rapat-rapat dan tulang siripnya itu halus-halus, tipis-tipis, kecil-kecil gitu. Sedangkan yang dorsal fin yang kasarnya itu dia lebih lebih kokoh, lebih besar tulangnya. Nah, di bagian bawah juga ada yang namanya itu sirip anus atau bisa disebut dengan anal fin. Sirip anus ini juga sama dengan yang atas karena di sini ada bagian yang halus dan bagian kasarnya gitu. Terus di bagian dada itu ada sirip dada, namanya itu pectoral fin di sini. Nah, sirip yang kecil ini adalah pectoral fin. Sedangkan di bawahnya ini adalah sirip perut atau ventral fin. Nah, sirip dada dan sirip perut itu merupakan sirip yang ukurannya kecil gitu. Dan yang terakhir itu ada sirip ekor. Sirip ekor ini namanya caudal fin gitu. Untuk sirip punggungnya itu dia berawal dari ujung abis kepala sampai ke ujung ekor seperti ini. Nah, kalau dari sirip perutnya, anusnya itu dari anus ikan kan ada di sini nih. Nah, dari situ sampai ke ekor seperti itu. Nah, itu tentang sistem rangkanya. Tapi sebelum dilanjutkan, mungkin di sini dia akan menjelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi ikan nila. Sebenarnya bagus klasifikasi ini di awal gitu kan, tapi nggak apa-apa di pertengahan gitu.
Nah, dari klasifikasi ikan nila itu sendiri ada kingdomnya itu adalah Animalia. Terus filumnya adalah Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Pisces, subkelasnya itu adalah Acanthopterygii, ordonya itu merupakan Percomorphi dan subordonya itu Percoidae, familinya adalah Cicildae, genusnya adalah Oreochromis dan spesiesnya adalah Oreochromis niloticus gitu. Habitat dari ikan nila itu sendiri dia lebih ke bisa hidup di mana aja gitu loh, asalkan si ikan nila ini dilakukan perlakuan gitu loh. Misalnya nih, ikan nila ini kan dia bisa hidup di air tawar, di air asin ataupun di air payau. Cuman kalau misalkan si ikan nila ini mau dipindahkan dengan dari air tawar ke air asin, itu harus dilakukan perlakuan gitu loh. Si ikan nila harus dilakukan adaptasi terlebih dahulu dengan si air asin. Begitu juga dari si ikan nila ini kan dia hidupnya itu dia di perairan dangkal gitu, dan dia juga nggak bisa hidup di air yang bergerak atau mengalir gitu. Kalau ikan apa ya, ikan salmon yang sering ditangkap beruang itu kan dia hidupnya di arus banget tuh, air mengalir, terus dia sering lompat-lompat gitu kan. Nah kalau ikan nila dia nggak bisa kayak gitu, cuman bisa hidup di seperti itu asalkan dilakukan perlakuan. Rangka pada ikan itu fungsinya hampir sama dengan sistem rangka yang ada pada manusia, yaitu rangka itu ada di ikan, salah satu fungsinya itu adalah sebagai penyokong tubuh ikan gitu loh. Terus dia juga bisa berfungsi sebagai penggerak pasif seekor ikan. Lalu tulang sistem rangka di ikan ini juga berfungsi sebagai penyalur sperma. Nah, selain itu dia juga berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan penunjang tubuh untuk melindungi bagian dalamnya gitu, seperti mungkin kayak organ pencernaannya dan lain-lain. Nah setelah itu ternyata sistem rangka itu sendiri juga menghasilkan garam kalsium bagi tubuh ikan. Nah ikan nila itu sendiri juga punya sisik yang besar, maksud ukuran sisiknya itu lebih besar pada ikan laut pada umumnya, seperti itu teman-teman. Terus ikan nila itu dia juga punya mata besar yang menonjol dan bagian tepinya itu berwarna putih, seperti itu. Nah untuk dari ikan nilanya itu sendiri, jika dilihat ya, dia tuh punya tulang rawan yang kurang menyatu dengan si sistem rangka di atasnya ini gitu. Nah jadi dia itu lebih rawan untuk pisah seperti itu. Mungkin dia merekatnya itu karena ada daging dari si ikan nilanya. Nah sekian penjelasan tentang sistem rangka ikan nila pada video kali ini. Semoga informasi yang Dian berikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua atau bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar informasi ini dari awal sampai akhir gitu. Dan juga mengucapkan banyak maaf jika ada beberapa kata yang mungkin salah terucap. Dan jika ada informasi yang salah Dian sampaikan, mohon maaf sekali. Untuk kedepannya Dian menerima kritik dan saran dari teman-teman semua, seperti itu. Mungkin sampai sini dulu. Semoga kita bertemu ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.